Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari aku tadi. Nanti gue kamu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi yang mana? Yang itu. Ini jadi siapa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya nanti disimpan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih pada anak-anak yang pada pagi hari ini telah mengikuti pembelajaran PAI. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran PAI pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini bisa dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dalam hati masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Mungkin sebelum kita memasuki pada materi baru pagi hari ini, Bapak ingin bertanya mengenai kehadiran dari kelas 5 IPA 5 ini. Siapa saja yang tidak hadir pada pagi hari ini? Oh ya, coba nanti untuk ketua kelas silahkan nanti PC Bapak melalui WhatsApp siapa saja yang tidak hadir. Kemudian bagi teman-teman yang masih ada yang akan masuk Zoom ini, silahkan diajak lagi. Nah, sebelum masuk pada materi baru, sebelumnya Bapak ingin mengulas kembali untuk materi sebelumnya tentang sampaikan dariku walau satu ayat yang pada intinya itu terdiri dari dakwah, tablik, dan khutbah. Nah, Bapak harap mengenai bab kemarin, bab 4 itu silahkan kalian harus bisa memahami secara konseptual ataupun tekstual. Nah, mungkin langsung saja masuk ke bab 5 ya, tentang masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali. Nah, pada bab ini terbagi ke dalam beberapa pokok bahasan ya, Bapak bagi ke dalam beberapa pokok bahasan yang terdiri dari 5 poin. Itu yang pertama ada periodisasi Islam, kemajuan Islam pada periode klasik, tokoh-tokoh kejayaan Islam, menelaah perkembangan Islam pada masa kejayaan, serta bangkitnya kembali peradaban Islam. Nah, untuk yang pertama mengenai periodisasi sejarah Islam. Pada periodisasi sejarah Islam ini terbagi ke dalam 3 periode. Yang pertama itu ada periode klasik, kemudian yang kedua pertengahan, yang terakhir ada periode modern. Untuk periode klasik ini diawali pada 650 sampai 1250 Masehi. Nah, adapun salah satu ciri daripada periode klasik ini adalah fase sebagai salah satu ekspansi ya, ekspansi penyebaran wilayah gitu ya. Nah, karena pada saat itu pada periode ini umat muslim masih mencari hal baru gitu ya ke berbagai negara melalui jalur perdagangan dan sebagainya. Kemudian untuk masa
periode pertengahan itu dimulai dari 1250 sampai 1800 Masehi. Nah, untuk fase pertengahan ini tentunya terjadi kemunduran dan kemajuan. Nah, adapun faktor kemunduran itu eh, pada dinasti Umayyah ya. Pada dinasti Umayyah itu mengalami faktor kemunduran, kemudian dilanjut pada fase kemajuan ini yang nanti dilanjutkan oleh kerajaan Abbasiyah ya. Nah, kemudian yang terakhir ada periode modern ini dari tahun 1800 sampai sekarang seterusnya ya. Nah, pada periode modern ini mungkin menjadi salah satu ciri bahwa umat muslim sampai saat ini masih bisa mengikuti zaman. Nah, yang selanjutnya masa kejayaan Islam pada periode klasik. Nah, dalam periode klasik ini tentunya ditandai oleh dengan munculnya dua kerajaan atau dua dinasti ya. Yang pertama itu ada Umayyah yang kita sering sebut itu Daulah Umayyah, dan yang kedua ada kerajaan Abbasiyah atau yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Nah, untuk kerajaan Umayyah ini tentunya lebih fokus dalam penyebaran wilayah ya tentunya. Penyebaran wilayah, kemudian penguatan pertahanan, karena suatu kerajaan yang kuat itu adalah kerajaan yang memiliki pertahanan yang baik. Dalam artian memiliki pasukan-pasukan yang tangguh untuk mempertahankan negaranya gitu ya. Untuk mempertahankan kerajaannya. Itu salah satu ciri dari kerajaan Umayyah. Kemudian pada kerajaan Abbasiyah. Nah, kerajaan Abbasiyah ini fokus, kalau sekarang itu mungkin di Irak ya, di Irak. Nah, salah satu ciri yang menjadi ciri dari kerajaan ini adalah ilmu pengetahuan ya. Yang pusatnya ilmu perkembangan ilmu pengetahuan, di mana nanti muncul berbagai ilmu filsafat, ilmu logika dan sebagainya ini pada kerajaan Abbasiyah. Kemudian yang selanjutnya itu ada tentunya dalam sebuah kejayaan pasti ada faktor yang mempengaruhi ya. Di antaranya ada faktor internal ya yang mempengaruhinya itu, yang pertama ada konsistensi dan istiqomah umat Islam pada ajaran Islam. Nah, tentunya umat terdahulu sangat teguh ya, teguh pendirian dalam ajaran Islam. Nah, sehingga mungkin ini menjadi salah satu faktor yang muncul dari diri sendiri atau dari umat itu sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Tentunya ajaran Islam ini harus bisa mengikuti perkembangan zaman, sehingga nanti pada akhirnya kita dituntut untuk seimbang dalam mencari ilmu pengetahuan ya. Nah, kemudian yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam, bahwa agama Islam ini adalah agama yang mampu untuk untuk memberikan sebuah kedamaian bagi setiap manusia atau setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang keempat ada Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Tentunya di poin keempat ini menandakan bahwa harusnya suatu keseimbangan pada pribadi seorang muslim, baik itu tentang dunia serta tentang akhiratnya. Kita tidak bisa mementingkan kehidupan akhirat saja, tapi dunia ditinggalkan itu tidak bisa. Begitupun sebaliknya, kita tidak bisa mengedepankan urusan dunia saja, kemudian akhirat ditinggalkan, itu tidak bisa. Tentunya di sini harus ada keseimbangan ya, keseimbangan dalam segala aspek kehidupan ya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya
itu ada faktor eksternal. Nah, di faktor eksternal ini ada 4 poin pokok yang akan Bapak bahas. Itu yang pertama adanya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain. Lebih dulu mengalami perkembangan dan dalam ilmu pengetahuan. Salah satu ciri daripada hal ini pada poin ini tentunya dulu umat muslim melakukan asimilasi ke negara lain bukan hanya untuk berdagang, bukan hanya untuk penyebaran wilayah, ekspansi atau sebagainya. Tapi di samping itu semua bangsa muslim yang melakukan asimilasi itu sekaligus mencari hal yang baru, ya, mencari wawasan baru. Contoh ketika seorang saudagar muslim pergi ke Yunani, itu tidak hanya untuk berdagang saja, tapi untuk mendapatkan hal yang baru, yang pada akhirnya nanti umat Islam melakukan penerjemahan secara besar-besaran dalam buku filsafat Yunani. Ya, kemudian untuk yang kedua itu ada faktor Persia pada saat di bidang pemerintahan. Nah, Persia ini yang terkenal dalam negara Yunani ya, Persia itu Yunani ya, mungkin Irak ya, Iran. Nah, Persia ini mampu memberikan solusi yang baru dalam artian administrasi sebuah negara atau sebuah kerajaan itu sangat tersusun rapi ya ketika Persia muncul gitu, baik dalam tata bahasa nanti ya, itu sangat berpengaruh. Kemudian yang ketiga, pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemah. Nah, ini tentunya yang harus kita ketahui bahwa mencari ilmu pengetahuan itu tidak hanya di di tempat tinggal kita saja, tapi kita bisa mencari ilmu ke berbagai daerah, ke berbagai wilayah, ke luar negeri. Itu ada peribahasa yang menyebutkan cari ilmu eh, carilah ilmu sampai ke negeri Cina gitu ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga ini menandakan bahwa ilmu pengetahuan itu harus kita cari sampai kapanpun, harus kita cari dimanapun gitu ya, tidak terbatas oleh tempat. Kemudian yang keempat, usaha penerjemahan kitab-kitab. Nah, ini tentunya yang tadi ya ada kaitannya dengan apa, Yunani nanti, bahwa paling banyak itu penerjemahan kitab filsafat ya yang dari Yunani itu diterjemahkan pada bahasa Arab. Nah, kemudian itu yang selanjutnya adapun faktor lain yang mempengaruhi dari masa kejayaan Islam ini itu adalah yang pertama melaksanakan ajaran Al-Qur'an secara maksimal, di mana banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menyuruh agar kita menggunakan akal untuk berpikir. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menyuruh pada hambanya untuk bisa menjadi manusia yang memaksimalkan akal. Ini mungkin Bapak ambil salah satu contoh itu tentang ayat ulul albab ya yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Itu ada bahwa kita itu harus bisa menjadi orang yang mampu berpikir ya, berpikir serta mengagungkan Allah gitu. Berzikir. Nah, itu salah satu contoh dari insan ulul albab. Kemudian yang kedua itu ada melaksanakan isi hadis, di mana banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu. Nah, yang tadi meskipun harus ke negeri Cina, bukan hanya ilmu agama yang dicari,
ya, tapi ilmu pengetahuan yang lainnya pun kita harus miliki sebagai umat muslim. Karena pada zaman sekarang tentunya bukan saja zaman yang harus saling menghabisi satu sama lain lagi ya, bukan zaman penjajahan lagi. Bahwa pada zaman sekarang itu kita sudah masuk ghazwatul fikr, bahwa perang perang pemikiran itu sangat penting gitu. Itu salah satu yang mempengaruhi kemunduran. Ya, ketika umat muslim memiliki pengetahuan yang luas, itu tentunya pasti bisa bersaing. Bapak ambil contoh sekarang handphone. Handphone itu diciptain sama siapa gitu, yang kita pakai sekarang. Sehingga kalau kata guru Bapak, bahwa umat muslim sekarang itu fokus pada konflik sesama muslim lagi. Tapi kapan umat muslim mampu bersaing dalam teknologi? Ya, kita hanya bisa menikmati sekarang. Kita bukan pembuat, kita hanya penikmat saja. Nah, itu mungkin yang menjadi refleksivitas untuk kita semua ya nanti. Nah, kemudian mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad, ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Nah, ini ya awal akar dari perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu pada masa itu adalah ilmu filsafat ya, yang nanti dibawakan oleh dikembangkan oleh tokoh-tokoh muslim seperti Ibnu Rus dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Nah, tentunya seorang ulama itu akan terus suci atau katakan murni ya keilmuannya ketika ulama tetap berada pada jalurnya. Sekarang dikit-dikit ikut politik pasti ulama itu sudah tercemar nama baiknya sedikit demi sedikit ya katakan. Tapi ketika ulama terus berada pada jalur keilmuannya, kemudian pada jalur eh, ke pada jalur keilahiannya, itu akan tetap menjadi seorang ulama yang baik gitu ya. Tapi kalau sudah masuk jalur politik, katakan itu mungkin sedikit demi sedikit akan luntur gitu. Jadi pada hal ini tentu saat itu ulama murni yang untuk mengembangkan ilmu sehingga menolak sebagai pegawai pemerintahan katakan. Nah, ini kemudian sebetulnya dalam tokoh pada masa kejayaan Islam ini sangat banyak tentunya ya, tapi Bapak sendiri di sini hanya menampilkan 5 tokoh. Yang pertama itu ada Ibnu Rus. Nah, yang dimulai pada tahun 520 sampai 590 Hijriah. Beliau adalah satu yang fokus pada filsafat ya. Kemudian Al-Ghazali pun sama, beliau fokus pada filsafat. Kemudian ada Al-Kindi ya. Al-Kindi yang dimulai pada 805 sampai 873 Masehi. Nah, kemudian adapun dari Al-Kindi ini adalah salah satu tokoh yang fokus pada filsafat juga ya. Filsafat, kedokteran, logika, dan sebagainya. Kemudian ada Al-Farabi atau dengan nama lengkap Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzlag Al-Farabi. Ini lebih dikenal dengan musik ya oleh kita, musik. Tapi di antara itu semua tentunya Ibnu Farabi ini
pengembang ilmu pengetahuan juga gitu ya dalam teologi, astronomi, kemudian logika dan sebagainya. Nah, kemudian Ibnu Sina. Ibnu Sina ini mungkin yang kita kenal juga tentang kedokterannya. Tapi di samping itu semua Ibnu Sina pun adalah salah satu tokoh yang fokus pada filsafat juga gitu ya. Filsafat. Nah, salah satu karya dari Ibnu Sina ini adalah Asyifa ya. Dalam bidang kedokterannya itu buku yang berjudul Al-Qanun fi At-Tabib. Ya. Ini salah satu karya yang paling terkenal dari Ibnu Sina. Kemudian yang selanjutnya pokok pembahasan ya yang poin keempat tadi itu menelaah perkembangan Islam pada masa kejayaan. Nah, di sini mungkin kita ketahui bahwa kita harus tahu bahwa pada masa kejayaan Islam itu seperti apa sih secara ringkasnya. Kita harus bagaimana sih untuk meneladaninya. Terus kita harus eh, mengambil ibrah seperti apakah pada masa saat itu. Nah, mungkin Bapak bagi menjadi 4 poinnya. Yang pertama itu konsistensi dan istiqomah umat Islam pada ajarannya. Nah, tentu ketika kita teguh dalam ajaran kita sendiri itu tentunya sudah mampu untuk mendorong kita menjadi orang yang lebih maju. Dalam artian karena Islam tidak menganjurkan untuk mempelajari agama saja ya. Tapi di samping itu kita harus mampu mempelajari hal-hal yang baru, hal yang lain. Bapak mungkin Bapak ambil salah satu ayat atau salah satu kalimat yang turun paling pertama kali pada Nabi Muhammad itu adalah ikro, bahwa ketika ikro di sini itu bukan hanya membaca ya, tapi bisa dijelaskan sebagai bacalah situasi, bacalah sekitarmu, bacalah sebagainya. Itu hal yang paling utama. Berarti dalam artian kita bukan hanya saja fokus pada hal ukhrawi, tapi dunia pun di sekitar kita harus bisa membacanya. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang maslahat, tapi kita tidak baca situasi kita sendiri gitu. Kita pengen pengen makan, tapi kita gak bisa cari uang. Itu kan bagaimana gitu. Nah, kemudian yang keempat Al-Ma'mum. Al-Ma'mum ini adalah salah satu pemimpin dari Abbasiyah yang mendirikan perpustakaan yang dikenal itu adalah Baitul Hikmah. Nah, perpustakaan ini menjadi salah satu pusat pengkajian atau penerjemahan buku-buku dari Yunani. Kemudian yang ketiga itu di samping kanan atas, umat Islam melakukan adaptasi terhadap budaya asing, terutama ilmu filsafat. Nah, intinya daripada semua itu harus ada keseimbangan, ya. Baik itu mengenai ilmu agama, kemudian ilmu pengetahuan yang lainnya itu harus ada keseimbangan. Bagaimana kita bisa bersaing dengan orang lain, tapi kita tidak memiliki hal tersebut gitu. Artinya apa? Kita harus mampu berada di berbagai lini. Kita harus bisa menempatkan berbagai situasi. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian yang keempat berkat keberhasilan penyebaran Islam ke beberapa wilayah yang baru, Islam bertemu dengan berbagai kebudayaan yang baru yang memiliki khazanah pengetahuan Islam yang baru. Tentunya tadi ya ini diawali dari ekspansi penyebaran wilayah ya. Penyebaran wilayah ini sangat berdampak besar pada masa kejayaan Islam karena nantinya karena Bapak tadi sampaikan bahwa umat muslim ketika pergi ke negara Spanyol, Tiongkok itu tidak hanya untuk berdagang, tidak hanya untuk merebut wilayah saja, tapi mencari hal yang baru gitu, mencari ilmu pengetahuan yang bisa didapatkan gitu ya. Nah, itu intinya. Kemudian nah mungkin itu ya yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini.
Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, bagaimana? Cukup, dicukupkan. Yang lainnya? Nah, mungkin eh, yang lain bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin itu saja. Jika tidak ada Bapak beri tugas bahwa untuk nanti hari hari Minggu silakan untuk tugas minggu ini silakan membuat mind map tentang bab 5 masa kerja yang bisa menggantikan. Untuk pengumpulan tugas terakhir itu hari Minggu silakan untuk pengumpulannya melalui WhatsApp Bapak eh, sekreatif mungkin kalian membuat mind map tersebut. Nah, mungkin itu apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak tutup pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa. Kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.